Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Terkait dengan target PNBP untuk kami di Bau-Bau itu, targetnya itu kan 15 miliar, tapi yang sudah kami capai itu 17 miliar 500. Hasil kelautan perikanan dari hulu sampai hilir. Kalau dulu kan kami hanya hilir. Nah, sementara yang untuk pembinaan tetap di instansi teknis, kami disertifikasi. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau berhasil melampaui target penerimaan negara bukan pajak untuk tahun 2024 mencapai 17,5 miliar rupiah dari target 15 miliar rupiah. BPPM-HKP Bau-Bau layani 9 sertifikasi perikanan secara gratis untuk mendukung ekspor komoditi perikanan ke luar negeri. Saya Rizka Lina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 16 Januari 2025. Baik, kita ke berita yang pertama. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau berhasil melampaui target penerimaan negara bukan pajak untuk tahun 2024 mencapai 17,5 miliar rupiah dari target 15 miliar rupiah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kalau terkait dengan target PNBP untuk kami di Bau-Bau itu, targetnya itu kan 15 miliar. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau berhasil melampaui target penerimaan negara bukan pajak PNBP untuk tahun 2024. Kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan realisasi PNBP tersebut mencapai 17,5 miliar rupiah, lebih tinggi dari target semula yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 15 miliar rupiah. Tahir menjelaskan, salah satu faktor utama keberhasilan ini adalah meningkatnya kegiatan kapal yang beroperasi di wilayah kerja Wilker KSOP Bau-Bau, khususnya pada sektor tambang yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap PNBP. Kalau terkait dengan target PNBP untuk kami di Bau-Bau itu, targetnya itu kan 15 miliar, tapi yang sudah kami capai itu 17 miliar 500, jadi lebih dari target. Ya alhamdulillah kegiatan kan kita lihat sendiri aja kan, udah mulai rame-rame untuk itu kan. Sektor mana yang paling banyak penyumbang? Penumpang ini kan tarifnya kan tidak terlalu itu karena pelayanan publik kan, tapi untuk kegiatan-kegiatan kapal-kapal di Wilkir sana, tambang-tambang itu loh. Selain itu, kata Tahir, kegiatan sandar kapal terutama kapal peti kemas juga menjadi salah satu faktor penyumbang PNBP terbesar. Ia mengatakan keberhasilan ini juga tidak lepas dari kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berfokus pada optimalisasi penerimaan negara non-pajak di pelabuhan seluruh Indonesia. Sehingga KSOP Bau-Bau aktif mencari pos-pos potensial untuk meningkatkan PNBP. Tahir mengatakan pihaknya juga menginstruksikan operator pelabuhan untuk memaksimalkan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Bau-Bau sebagai upaya meningkatkan PNBP. Kegiatan bongkar muat barang itu kami instruksikan kepada operator-operator untuk memaksimalkan itu. Barang-barang itu harus dibawa melalui pelabuhan Bau-Bau. Barang-barang yang dibawa ke luar daerah itu kan. Karena banyak kegiatan-kegiatan itu hanya yang dibawa yang dari sini ke Kendari. Dengan capaian positif pada 2024, Tahir optimis target PNBP untuk tahun 2025 dapat tercapai dengan angka yang lebih tinggi yakni 16,6 miliar rupiah. Ia berharap dengan terus mengoptimalkan potensi yang ada, Pelabuhan Bau-Bau dapat terus memberikan kontribusi positif kepada negara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. BPPM-HKP Bau-Bau layani 9 sertifikasi perikanan secara gratis untuk mendukung ekspor komoditi perikanan ke luar negeri. Wode Nurliani melaporkan.
Kantor yang dulu dikenal masyarakat sebagai Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SKPM Bau-Bau, kini telah bertransformasi menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPMHKP. Perubahan nama tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan atau SJHKP. Kepala BPPMHKP Bau-Bau Yuni Rawati Wijaya menjelaskan kantornya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Quality Assurance atau QA dari hulu ke hilir. Ia menyebutkan BPPMHKP Bau-Bau kini menjadi otoritas kompeten yang bertugas menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dan kelautan di wilayah Kepulauan Buton serta daratan Muna melalui pelaksanaan sertifikasi, inspeksi, dan surveillance. Yuni menegaskan seluruh layanan penggunaan sertifikat di kantornya Rp0 alias gratis melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS. Hasil kelautan perikanan dari hulu sampai hilir. Kalau dulu kan kami hanya hilir. Nah, sementara yang untuk pembinaan tetap di instansi teknis, kami disertifikasi. Jadi sertifikasi kami itu ada sertifikasi produk perikanan primer, ada 6 jenis sertifikasi, ada CBIB, ada CPIB, ada CPIB kapal, ada CPPIB, ini artinya ada secara ya. Ada CPOIB, ada CDOIB. Sementara di pasca panen kami mengawal ini ada SKP, ada HACCP, ada SPDI. Lanjut Yuni, sertifikasi perikanan menjadi syarat wajib untuk bisa mengekspor komoditi perikanan ke luar negeri, sehingga pihaknya mendorong para pelaku perikanan memanfaatkan layanan untuk kenaikan status usaha perikanannya. Ada 9 sertifikasi yang dikeluarkan BPPMHKP Bau-Bau, terdiri dari 4 sertifikasi primer dan 3 jenis sertifikasi pasca panen. Adapun sertifikasi produk perikanan primer meliputi cara budidaya ikan yang baik, cara pembenihan ikan yang baik, cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, cara pembuatan pakan ikan yang baik, cara pembuatan obat ikan yang baik, dan terakhir cara distribusi obat ikan yang baik atau CDOIB. Selanjutnya untuk sertifikasi produk perikanan pasca panen meliputi sertifikasi kelayakan pengolahan atau SKP, sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis atau HACCP, serta sertifikasi pengolahan distribusi ikan atau SPDI. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Gedung Perpustakaan Daerah Buton Selatan telah rampung dikerja. Pemerintah daerah merencanakan peresmian gedung dengan ornamen kapal layar Boti itu digelar pada bulan Februari 2025. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Mungkin tadinya hanya ingin mau selfie berfoto, tetapi lama-kelamaan mereka mau ingin melihat, penasaran ke dalam, yang pada akhirnya kami giring bagi mereka untuk mereka bisa cinta baca, cinta literasi. Karena di sini akan menjadi gudang ilmu mereka. Tahapan pembangunan fisik Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton Selatan telah rampung dikerjakan. Gedung Perpusda dengan ornamen menarik menyerupai kapal layar Boti sebagai ikon Buton Selatan itu telah berdiri kokoh di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga. Sekda Buton Selatan, Laode Budiman mengatakan sebelum dibuka untuk umum, saat ini tengah dipersiapkan seremoni peresmian yang direncanakan akan dilaksanakan di bulan Februari mendatang, sembari merapikan akses jalan menuju gedung yang berkonstruksi 2 lantai tersebut. Kalau dari segi bangunan sudah rampung semua, tinggal artinya ini koordinasinya dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Siapa kira-kira yang bisa kita undang dalam proses pembangunan. Termasuk ya, karena akses jalannya ini kan harus kita benahi dulu. Jangan sampai mereka masuk pelataran ini masih. Jadi pada prinsipnya targetnya kami, insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah bisa kita rampungkan ini, mudah-mudahan bisa sesuai agenda untuk diresmikan. Jadi kami tadi masih bentuk dulu panitianya. Laode Budiman memastikan kehadiran Gedung Perpustakaan Daerah di Bumi Gajah Mada itu tidak hanya sebagai monumen semata, namun menjadi sarana peningkatan literasi, minat baca, pendidikan, dan kebudayaan, sekaligus menjadikan kawasan ini ramai dan pusat aktivitas pembelajaran bagi pelajar dan masyarakat setempat. Menjadi pusat keramaian di sini, masyarakat kita di sini, anak-anak sekolah kita menjadi pusat baca di sini. Ada ketertarikan untuk mereka datang. Di samping mereka mungkin juga bagian juga dari ikon lah. Mungkin kalau hasil daerah Buton Selatan ini kita melihat mungkin ini juga termasuk bangunan yang bisa jadi lihat lah ketimbang dari bangunan-bangunan yang lainnya. Sehingga perlu kami manfaatkan bagaimana ada kecintaan mereka untuk datang berkunjung ke sini. Mungkin tadinya hanya ingin mau selfie berfoto,
Tetapi lama-kelamaan mereka mau ingin melihat, penasaran ke dalam, yang pada akhirnya kami giring bagi mereka untuk mereka bisa cinta baca tentang literasi. Karena di sini akan menjadi gudang ilmu mereka. Gedung perpustakaan daerah Kabupaten Buton Selatan ini mulai dibangun sejak awal tahun 2024 dengan menelan anggaran sekira 10 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2024. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau mencatat sebanyak 31.232 peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini PAUD hingga SMP dan kesetaraan yang ada di daerah berjuluk Negeri Seribu Benteng ini. Berdasarkan data pendidikan Dikbud Bau-Bau, pelajar tingkat PAUD sebanyak 4.093 anak, disusul jenjang sekolah dasar 16.665 anak, tingkat SMP 8.043 anak, dan kesetaraan 2.431 anak. Seluruh pelajar ini menempuh pendidikan di 94 PAUD, 69 tingkat SD, dan 29 SMP di 8 kecamatan sekota Bau-Bau. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan untuk jenjang SMP di Bau-Bau nomenklatur namanya sudah rapi. Berbeda dengan SD, tidak sesuai di nama letak bahkan kelurahannya. Namun kedepannya pihak dinas akan mengusulkan penamaan sama seperti tingkat SMP. Sementara data tenaga kependidikan Tendik jenjang PAUD hingga SMP sebanyak 552 orang, meliputi 135 tenaga pendidik PAUD, 247 tenaga pendidik di satuan SD, 147 tenaga pendidikan SMP, dan 23 lainnya di sekolah kesetaraan. Hal lainnya juga dengan jumlah guru tingkat PAUD hingga kesetaraan berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2024, angkanya mencapai 2.138. Jenjang PAUD 193 orang, tingkat SD 1.073 orang, 671 tingkat SMP, dan 101 lainnya di sekolah kesetaraan. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau berhasil melampaui target penerimaan negara bukan pajak untuk tahun 2024 mencapai 17,5 miliar rupiah dari target 15 miliar rupiah. BPP MHKP Bau-Bau layani 9 sertifikasi perikanan secara gratis untuk mendukung ekspor komoditi perikanan ke luar negeri. Demikian Captain pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id. Saris Karina, selamat pagi dan sampai jumpa. FM